Mulai Regra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 Subinformasi Geografis akan mendemokan dan mempresentasikan tentang ujian akhir semester kami pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis oleh Bapak Ari Kurniawan. Tema yang kami angkat pada materi ini adalah tentang Sistem Informasi Geografis pemetaan SMA Negeri dan SMK Negeri serta tempat wisata yang ada di Kota Surabaya. Sebelumnya perkenalkan kami dari anggota kelompok 5 SIG. Yang pertama ada saya sendiri dengan nama Fitra Amalia dengan nomor induk mahasiswa 1805 1204007. Dan saya Ferayanti Siregar dengan NIM 1805120404014. Dan saya Satria Dewi Caksono, NIM 505120404035. Yang pertama, latar belakang. Sistem informasi geografis adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi, atau dengan kata lain, suatu SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi ke ruangan atau spasial bersamaan dengan seperangkat operasi kerja. Di samping itu, SIG juga dapat menggabungkan data, mengatur data, melakukan analisis data, yang akhirnya akan menghasilkan keluaran yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi. Next. Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, maupun perkembangan teknologi tersebut selanjutnya. Adaptasi manusia dengan teknologi baru yang telah berkembang wajib untuk dilakukan melalui pendidikan. Hal ini dilakukan agar generasi penerus tidak tertinggal dalam hal teknologi baru. Dengan begitu, teknologi dan pendidikan mampu berkembang bersama seiring dengan adanya generasi baru sebagai penerus generasi lama. Lanjut. Tujuan dari pembuatan SIG ini sendiri yaitu yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Geografis, yang kedua yaitu untuk membangun aplikasi yang dapat menampilkan informasi dan lokasi geografis tentang sekolah SMA dan SMK serta tempat wisata yang ada di Kota Surabaya. Yang ketiga untuk merancang aplikasi berbagai website yang user friendly dari segi tampilan dan fungsi bagi user. Adapun manfaat dari pembuatan aplikasi sistem informasi geografis ini yaitu untuk menerapkan sistem informasi geografis di dalam aplikasi berbasis website dan untuk memudahkan pengguna dalam pencarian informasi serta lokasi sekolah SMA negeri dan SMK negeri serta tempat wisata yang ada di Kota Surabaya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Mas Satria Wicaksono. Untuk konsep sistem informasi geografis, yaitu data sistem informasi geografis terdiri dari dua data, yaitu data tabular dan data grafis. Data tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara, misalnya dari hasil survei dan dari bidang penginderaan jauh, sehingga akan didapatkan bentuk dan data dari objek. Tidak semua data SIG pada awalnya dalam bentuk digital, tetapi ada pula yang berupa analog. Contohnya data analog, misalnya peta hasil penggambaran dan hasil cetakan. Lalu Google Maps. Google Maps adalah merupakan sebuah jasa peta global virtual gratis dan online disediakan oleh Google, dapat digunakan secara online. Lanjut. Melalui Google Maps, penggunaan itu dapat berbagi informasi gratis, yaitu satelit map, dua hasil pencarian navigasi mencari lokasi, Google Maps, 4 Train Maps, 5 Earth Maps, 6 My Ocean. Dalam deskripsi sistem informasi geografis pemetaan ini, yang membuat merupakan sistem
Oke, saya lanjut. Mungkin rekan saya ada kesusahan sinyal. Jadi deskripsi sistem informasi geografis pemetaan SMA negeri dan SMK negeri serta tempat wisata yang berada di Kota Surabaya ini adalah dalam sistem yang kami buat merupakan sistem informasi geografis pemetaan SMA negeri dan SMK negeri serta tempat wisata di Surabaya. Beberapa fitur yang dimiliki sistem ini adalah yang pertama, ada fitur peta, data instansi dari sekolah ataupun tempat wisata, yang selanjutnya adalah kontak us atau kontak kami, selanjutnya adalah home, dan masih banyak lagi. Untuk data instansi atau data dari tempat wisata tersebut, ada fitur detail dan lokasi yang berfungsi untuk melihat peta, dan detail instansi itu juga yang lebih detail lagi. Berikut flowchart-nya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, flowchart-nya yaitu akan saya jelaskan kembali. Flowchart di sini adalah yang pertama adalah kita klik mulai atau start pada website tersebut. Nanti akan ada tampilan halaman beranda. Lalu kita pilih session, ada maps dan juga data instansi dan tempat wisata. Lalu di maps kita akan load titik lokasi semua instansi dan tempat wisata. Jadi yang kita pilih itu nanti ada titik lokasi dari peta tersebut. Selanjutnya adalah tampil peta. Dilanjutkan untuk input data informasi sesuai instansi dan tempat wisata, lalu load informasi dan lokasi instansi dan tempat wisata, lalu akan ditampilkan informasi dan lokasi instansi dan tempat wisata yang telah kita buat. Sedangkan untuk data instansi dan tempat wisata tersebut akan dilanjutkan dengan load informasi instansi dan tempat wisata, lanjut dengan tampilan tabel informasi, lanjut dengan input detail informasi sesuai instansi dan tempat wisata, lalu akan di-load informasi dan lokasi instansi dan tempat wisata, dan akan ditampilkan informasi dan lokasi instansi dan tempat wisata. Selesai. Selanjutnya adalah use case. Jadi di sini user dapat melihat map sekolah dan tempat wisata, karena di dalam sistem tersebut ada fitur maps-nya atau peta. Selanjutnya adalah user dapat melihat daftar informasi sekolah dan tempat wisata. Jadi di sana ada beberapa tempat wisata dan SMA negeri maupun SMK negeri yang ada di Surabaya. Selanjutnya adalah melihat detail lokasi tiap sekolah dan tempat wisata. Jadi di sana nanti juga di sistem tersebut ada fitur banyak detail. Jadi di sana itu ada detail dari sistem dari tempat wisata atau nama instansi atau sekolah tersebut. Selanjutnya adalah bisa melihat detail informasi tiap sekolah dan tempat wisata. Dan yang terakhir, user dapat mengirimkan kritik dan saran terhadap sistem yang telah kami buat. Selanjutnya adalah diagram konteks. Saya akan melanjutkan diagram konteks. Diagram konteks yaitu dimulai dengan user melakukan request map sekolah dan tempat wisata, menghasilkan SIG sekolah dan tempat wisata berbasis web. Kemudian yang kedua adalah request tabel informasi sekolah dan tempat wisata. Dan yang ketiga adalah request tabel informasi sekolah dan tempat wisata. Kemudian user akan mendapatkan detail informasi instansi dan tempat wisata dari SIG. Dan kemudian tabel informasi instansi dan tempat wisata. Dan yang terakhir adalah mendapatkan informasi map sekolah dan tempat wisata sebagai output dari SIG sekolah dan tempat wisata berbasis web. Sedangkan di level 0-nya, user akan melakukan request map sekolah dan tempat wisata, kemudian akan mendapatkan detail informasi instansi dan tempat wisata, kemudian akan menghasilkan data sekolah dan tempat wisata, yaitu dengan request informasi. Yang kedua, user akan merequest tabel informasi sekolah dan tempat wisata, dan akan dilanjutkan dengan request informasi, dan akan menghasilkan output data tabel sekolah dan tempat wisata. Yang ketiga yaitu request tabel informasi sekolah dan tempat wisata akan menghasilkan informasi map sekolah dan tempat wisata. Hal itu akan berkesinambungan pada DVD level 0. Sedangkan CDM yang kami buat adalah CDM sekolah yang terdiri dari ID instansi, nama instansi, NPSN, website, nama telepon,
alamat, kota, provinsi, latitude, dan longitude. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan saya bahas secara berurutan. Di antaranya adalah database, tampilan home dari sistemnya, tampilan peta, tampilan data, tampilan lokasi, tampilan kontak news, tampilan akademi. Langsung saja saya akan jelaskan langsung dalam sistemnya. Jadi sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang mengenai tabel atau database yang telah dibuat. Jadi di sini ada tabel ISIG sekolah. Di sini saya namai ISIG sekolah dengan nama tabel yaitu sekolah. Jadi di sini ada ID instansi, di mana ID instansi ini merupakan primary key atau kunci. Jadi tidak boleh ada yang sama. Di sini ada 40 yang memuat SMA negeri di Surabaya, SMK negeri di Surabaya, dan tempat wisata yang ada di Surabaya. Lalu ada nama instansi atau tempat wisatanya namanya apa, ada MPSN untuk sekolah saja, baik SMA negeri maupun SMK negeri, ada website yang terdapat websitenya ada di sini, ada nomor telepon, alamat, kota, provinsi, latitude, dan longitude. Jadi di sini latitude dan longitude yang menjadi pusat dari kami, pusat dari sistem yang telah kami buat. Soalnya di sini tentang sistem informasi geografis, latitude dan longitude di sini kami dapatkan dari Google Maps. Jadi langsung saja saya jelaskan ke sistemnya. Jadi sistem ini juga memanfaatkan fitur dari Maps API dari Google Maps. Jadi sebelum ini kita harus konfigurasi terlebih dahulu. Jadi di sini ini adalah tampilan home-nya, home dari sistem informasi geografis SMA dan SMK negeri dan pariwisata di Surabaya. Langsung kita klik saja start di sini. Di sini nanti kita akan scroll ke bawah untuk mengenai about us atau tentang sistem ini. Jadi SIG SMA dan SMK negeri dan pariwisata Surabaya. Sistem informasi ini merupakan aplikasi pemetaan geografis sekolah menengah dan objek wisata di wilayah Surabaya. Aplikasi ini memuat informasi dan lokasi dari SMA, SMK, dan wisata di Surabaya. Nah, di sini bisa kita lihat yang kita bahas di sini hanya sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan negeri, dan juga objek wisata. Dengan keterangan informasi dapat berubah sewaktu-waktu. Langsung saja kita ke fitur selanjutnya. Di sini ada peta. Sebelumnya di sini ini adalah jumlah dari data yang telah masuk. Jadi di data yang kami gunakan dari sini tadi, ini 1 sampai 40 ini tadi, memuat 22 sekolah menengah atas atau SMA negeri, 12 sekolah menengah kejuruan atau SMK negeri, dan juga 6 objek wisata. Lalu ini detail sekolah menengah negeri atau pariwisata di Surabaya. Lalu ini adalah peta yang telah kami gunakan. Di sini karena kita memakai Google Maps API, jadi ada tulisan for development purpose only untuk perizinan. Langsung saja kita ke fokusnya dari sini. Jadi di sini ada data SMA, SMK, dan pariwisata. Jadi halaman ini tuh memuat informasi baik SMA, SMK, dan pariwisata yang ada di Surabaya. Di sini ada fitur jumlah baris yang kita tampilkan. Berhubung di sini kita menggunakan 40 data instansi atau 40 data, jadi kita ambil yang paling maksimal di sini 50. Jadi di sini nanti akan terlihat semuanya 1 sampai 4. Selain itu di dalam fitur ini juga, dalam sistem ini juga ada fitur kata kunci. Jadi kita tinggal ketik, misal kita cari SMA. Di sini akan ditampilkan hanya SMA saja. Dari SMK Negeri 1 Surabaya sampai SMA Negeri 22 Surabaya. Selanjutnya kita coba yang SMK. Nah, ini juga kan tampil SMK. SMK. Nah, itu juga ada objek wisata. Di sini keywordnya adalah wisata. Di sini wisata yang saya ambil ada 6 dengan ini nomor ini adalah ID-nya. Yang pertama ada wisata kebun binatang atau di Surabaya, wisata lagi, wisata Taman Bungkul, Mangrove, dan sebagainya. Selain itu, di sini juga ada fitur, bentar, karena ini banyak datanya.
Ini, jadi bisa menampilkan 1 sampai 40 dan 40%. Jadi kalau semisal kita hanya memuat 10 tadi, nanti bisa dilanjut 1, 2, 3. Kayak seperti itu. Dan fokus utamanya adalah di sini ada detail dan lokasi. Ini nanti akan dilanjut, website ini akan diteruskan ke website dari SMA atau instansi tersebut. Kita coba aksi, detail, dan lokasi. Kita coba SMA Negeri 1 Surabaya. Nah, di sini ada detailnya dari nama sekolahnya adalah SMA Negeri 1 Surabaya, lokasinya di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, alamatnya ada di Jalan Wijaya, sekian, nomor HP-nya sekian, websitenya sekian. Jadi di sini kita oke terlebih dahulu dan akan kita lihat di SMA Negeri 1 Surabaya. Jadi webs di sini akan langsung ditujukan ke SMA Negeri 1 Surabaya. Kita zoom. Itu terlihat jadi jajaran dengan SMA 5 Surabaya dan ini. SMA Senior High School, Public School 1 Surabaya, ini Junior High School Kesatuan Surabaya. Jadi ini tuh nggak bisa fokus, padahal nggak bisa, maksudnya sampai titik tujuan. Sebenarnya longitude dan longitude yang kita dapatkan, yang kita ambil itu juga sudah pas gitu loh, tapi di sistemnya ini kekurangannya ada di sini, nggak bisa pas di sini. Jadi nanti kita bisa lihat langsung di Google Map. Bentar, kita tunggu. Nah, langsung kita diarahkan ke Junior High School Stat 1 of Surabaya atau SMAN 1 Surabaya. Kita coba contoh yang lain. Di sini ada fitur kembali, home untuk kembali ke menu awal. Kita pencet kembali saja untuk kembali ke database yang sebelumnya atau ke tempat sebelumnya. Udah loading. Nah, kita pencet home tadi langsung kembali ke atas, ke paling atas. Sedangkan kalau kembali kita akan kembali ke sini. Kita coba yang wisata. Wisata KPS. Ini ada beberapa website yang tidak ada, dan MPSN untuk wisata ini kosong semuanya karena MPSN di sini dikhususkan untuk sekolah. Kita coba detail dan lokasi. Ini nama sekolah atau wisatanya tadi wisata Kebun Binatang Surabaya, di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, alamatnya di Jalan Senen nomor 1 Darmo, Kecamatan Promo, nomor HP-nya kosong, dan websitenya adalah www.surabaya.zo.id. Kita coba lihat, ini sudah kelihatan dari sini bahwa ada Surabaya Zoo atau Kebun Binatang Surabaya. Ini kita tinggal pencet yang ada tulisan Surabaya Zoo. Nah, langsung via Google Maps. Nanti kita diarahkan ke KBS Surabaya atau Kebun Binatang Surabaya. Nah, kita tunggu. Nah, Surabaya Zoo atau Kebun Binatang Surabaya. Oke, langsung saja kita lanjut. Home. Jadi fitur utama dari sistem yang kami buat adalah di sini. Navigasi. Sebentar. Nah, ini, oke, ini sudah. Itu di sini adalah fitur kontak us atau kontak kami. Kami berlokasi di Universitas Negeri Surabaya, Jalan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Indonesia, dengan kode BOS 60.231, emailnya ini, teleponnya ini. Untuk kritik saran bisa kita lihat di sini. Dan ini adalah kontak us yang dapat kami ini, yang bisa menghubungi kami. Ada data SMA Negeri, SMK Negeri, Pariwisata. Oke. Selesai pembahasan untuk sistem informasi geografis kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Monggo Mbak Vera. Kesimpulan dari SIG ini yaitu dari sistem informasi geografis yang telah dibuat, dapat kami ambil kesimpulan bahwa pengembang dapat meningkatkan keahlian dan menambah pengalaman mengenai penerapan geografis ke dalam kode aplikasi yang kompleks, serta wawasan kebutuhan dan environment dalam sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis SMA dan SMK serta tempat wisata merupakan
pemetaan secara geografis, dan pendalaman informasi mengenai SMA dan SMK negeri serta tempat wisata yang ada di Surabaya. Dalam pengembangan aplikasi ini, ada beberapa fitur dan kondisi yang membuat aplikasi ini belum dikatakan sempurna. Diharapkan pengembang selanjutnya dapat melengkapi behavior, fitur, serta tampilan sehingga dapat memiliki nilai production yang tinggi. Sekian dan terima kasih. Adapun saran yang dapat kami dalam aplikasi ini yaitu dalam proses pembangunan aplikasi SIG SMA dan SMK negeri serta tempat wisata ini masih dalam tahap uji produk, memperbaiki error kode serta melengkapi fitur yang dirasa kurang dalam aplikasi sistem informasi geografis. Pembangunan mendapatkan beberapa acuan pengembangan dari proses debugging dan meninjau dari beberapa referensi aplikasi serupa. Diharapkan setelah proses evaluasi selesai, pengembang dapat melakukan monitoring dan maintenance terhadap sistem aplikasi yang sudah dibuat. Ya, jadi sekian dari kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan dari kami dan kebenaran datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.